Gua agak kaget pas tahu Moondrop rilis Mei ini. Gua nggak gitu ngikutin juga sih kayak teasernya lah, leaknya lah, dan sejenisnya. Jadi gue taunya juga gara-gara lumayan banyak toko audio di Indo yang mulai jualan Mei. Pas gua baca-baca speknya, lihat gambarnya, lihat harganya, kok menarik. Terutama karena harganya dia yang cuma sejuta lebih dikit doang. Kalau di luar tuh sekitar 65 dolar. Tapi dia bawa config DD plus planar. Ya tahu sendiri kan planar tuh biasanya mahal. Makanya pas zamannya PR tuh rilis tuh heboh banget kan ya. Apalagi karena emang barangnya cukup bagus. Nah bisa dibilang gue ini punya impresi yang cukup bagus sama si Mei ini dari ujung ke ujung. Boxnya aja ini bagus banget. Gue bukan wibu sih tapi ini keren. Unboxing experience-nya juga mantep cuy, apalagi nih kalau kalian upgrade dari IM under 500 ribu kali ya, terus rasain unboxing Mei ini, ya rasanya mantap sih. Kayak ada bumbu-bumbu kemewahan sedikit di gorengan ini ya, kayak gorengan tapi bungkusnya tuh paper lunch, terus pakai paper bag, bukan pakai kresek belang-belang tuh. Buat kelengkapannya dia ada chance kabel DSP, eartips 3 set, buku-buku sakti, sama case yang bagus banget. Ya ini termasuk bagus sih. Buat AirTipsnya dia standar aja tapi di gua fitnya aman sih, nggak ada masalah, nggak kerasa gatel ataupun sakit. Tapi ini by the way nozzle-nya Mei ini lipsnya gede banget. Sebenarnya dia overall nozzle-nya tuh nggak gitu panjang dan gede ya, cuma lipsnya aja yang gede banget. Jadi masukin AirTipsnya tuh susah, bahkan pakai AirTips bawaannya juga susah. Gue coba AirTips yang lain juga susah, kecuali yang bukannya agak gede ya kayak Clarion ataupun AX07 misal, itu lumayan gampang sih. Enaknya emang lips gede kayak gini nih gripnya mantep ya, eartipsnya nggak gampang copot tapi ya masangnya repot. Buat kabelnya ini termasuk bagus banget, dia ini DSP ya by the way, jadi nggak pakai jack, pakainya tuh USB-C. Ini kayaknya sama banget sama free DSP-nya Moondrop yang harganya 400 atau gopean gitu ya. Bedanya tulisannya di sini Mei bukan free DSP. Tapi gue nggak tahu juga sih karena gue nggak punya free DSP. Gue bilang kayak gini cuman karena udah lihat gambarnya doang. Nah dia ini 4 braid, warnanya bagus, lentur juga tapi nggak super lemes ya, kadang masih ngelawan. Bobotnya termasuk enteng, konektornya metal-metalan, pinnya 2 pin 0,78. Sama dia ini ada inline mic atau inline control ya. Jadi meskipun dia punya chin slider tetap aja bakalan mentok sama mikrofonnya sehingga bisa deket banget sama dagu. Oke, tes 1, 2, 3. Suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara gue yang direkam pakai mikrofon bawaannya Moondrop Mei. Ini mikrofonnya ada di sini nih ya, jadi jaraknya standar kayak gini kayak orang lagi teleponan atau video call. Dan kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas suaranya kayak gimana. Oh ya, ngomong-ngomong soal kabel, ini kabelnya kan pakai Type-C ya, jadi dia ini udah built-in DAC, nggak perlu pakai dongle-donggelan lagi. Setahu gue dia ini bisa EQ pakai Moondrop Link, tapi sayangnya cuma support Android deh. Gue coba di iPad juga nggak bisa sih. Ini buat pengguna device Type-C apalagi yang nggak punya DAC dongle-donggelan sangat membantu banget karena ya nggak ribet ya, bisa langsung tinggal colok aja dan udah bisa langsung nyanyi. Gue tes di iPad juga langsung plug and play aman, nggak ada masalah sama sekali. Gue ada cobain juga ganti pakai kabel jack, gue cobain pakai 3-point Ember sama Kinera S versi 2 ya, terus colok ke jack kali JM08 ternyata tetap bunyi. Gue udah bandingin juga pakai Dawn Pro DX1 sama K7 dan hasilnya ya di JM08 nih termasuk bunyi. Tetap kedengeran bener suaranya walaupun ya detail kualitasnya udah pasti beda. Maksudnya nggak kayak PR2 misalkan yang di JM08 versus K3 aja udah berasa banget bedanya dari segi loyo nggak loyo. Tapi by the way gue cobain pakai 2 kabel ini doang ya, nggak tahu kalau pakai kabel lain sih. Jadi dari apa yang gue coba mungkin bisa disimpulin kalau si Mei ini nggak berat buat di drive. Lagian kalau device-nya pakai Type-C ya tinggal pakai DSP bawaannya aja udah enak kok. Nggak perlu ribet beli kabel sama DAC lagi kan ya, kecuali ada sesuatu yang diincer. Oke, terus yang mau gue bahas lagi dikit deh soal desainnya. Dia bentukannya begini ya, faceplate-nya tuh metal chrome, ada motifnya yang gue nggak tahu ini pakai laser atau apaan, tapi kayaknya nggak ada fitur buat ngelotok sih. Kalau buat shellnya dia pakai 3D printed resin agak transparan gitu. Dia nih resinnya buatan Heygears. Kalau nggak salah sih ini sama kayak Truth Ear. Buat build quality-nya sejauh ini sih kerasa bagus-bagus aja ya. Nggak ada finishing yang belang-belang. Faceplate ke shellnya juga nggak tajem. Solidnya berasa. Dipegangnya juga enak sih. Palingan ya ini karena faceplate-nya chrome ya. Jadi gampang baret-baret. Punya gua aja udah baret-baret nih. Dan pastinya ini fingerprint magnet juga. Cuman karena banyak motifnya jadi nggak gitu kelihatan sih. Nah terus buat fittingnya ini dari sebelum barangnya dateng gue udah expect bakalan nyaman sih. Soalnya gue emang suka sama ayam yang bentukannya ergo ya. Kebanyakan emang fit banget. Ya termasuk si Mei ini gue bisa dapat proper seal dan grip. Bener-bener klop, nggak ada komplain.
By the way ya, si Mei ini kayaknya satu-satunya ayam Moonrop yang harganya terjangkau tapi bentukan shellnya ergo. Soalnya setahu gue ya, ergonya Moonrop tuh mahal-mahal kayak Variation, Blessing, Darksaber, dan lain-lainnya. Biasanya yang harga sejutaan tuh bentuknya segitiga plain aja kayak Aria ataupun Starfield. Kalau yang di bawah sejuta itu kan biasanya bentukannya oval kecil tuh kayak Chu, Chu2, Jiu, sama Lan. Ini sebenarnya bukan jadi patokan apapun ya, cuma gue suka aja gitu. Akhirnya ada ayamnya Moonrop yang harganya terjangkau tapi bentukan shellnya ergo. Again, karena gue emang suka sama bentukan ayam yang kayak gini. Oke, next kita saatnya bahas suaranya. Ini kebetulan gue lagi nggak ada Android ya, jadi pas gue tes pakai DSP-nya tuh cuman colok ke iPad doang, nggak pakai EQ-EQ1. Dan pastinya gue tes juga pakai kabel jack tandem sama DAC-DAC yang udah gue sebutin sebelumnya tuh. Nah, dia ini tuningannya lebih ke balance aja atau bisa masuk ke agak warm juga. Bassnya lumayan gede, gebuknya dapet, agak di luar ekspektasi gue sih nih. Yang setahu gue Moonrop cukup terkenal mid-centric, bassnya cukupan aja. Tapi di sini ternyata bassnya cukup gede. Sebenarnya nggak gede-gede amat sih. Kayaknya kalau buat bass head akut itu masih belum masuk. Dia sub bassnya bisa kasih kesan megah, rumblingnya berasa, kuantitasnya buat gue pas, kualitasnya juga oke lah buat harga segini. Mid bassnya juga cukup nendang, impactnya dapet, teksturnya lumayan bagus. Tapi ini menurut gue buat rock metal double pedal bassnya nih kurang cepet dikit sih. Terus midnya dia ini nggak terlalu maju dan vokalnya termasuk cukup sweet. Sejauh ini gue nggak ngalamin adanya shouty, aman sih ini. Bobot male ataupun female vokalnya juga termasuk balance, nggak jomplang. Dia nggak berasa terlalu tipis juga sama nggak ada bumbu aneh-aneh kayak misal suara instrumen yang terkesan nggak normal karena banyak diboost di area tertentu atau sejenisnya lah. Ini dibilang nyantai banget nggak juga, dibilang energik banget jelas enggak. Rasanya tuh kayak di tengah-tengah tapi lebih condong ke nyantainya sih. Terus buat treble dia extend tapi smooth. Beningnya tetap dapat, berasa airy juga tapi nggak gitu kasih kesan ringan kayak planer ya. Detail-detail kecil di treble yang seharusnya minim juga emang beneran minim di sini. Jadi kesan naturalnya tuh masih lumayan dapat. Ini termasuk aman sih, nggak ada pick yang nyakitin, nggak pedes, tapi gue masih tetap bisa dapetin beningnya. Teknisnya juga menurut gue termasuk bagus, soundstage-nya lumayan kayak pas di luar telinga aja, separasinya juga lumayan gak numpuk, 3D imaging-nya oke, pinpoint-nya lumayan akurat juga. Gue ada sempat cobain buat main game FPS juga dan so far oke sih. Ini by the way ya, kalau gue refer ke PR2 yang pakai planar only, gue ngerasa si Mei ini kayak nggak planar-planar amat. Emang beda config sih, cuman maksudnya kayak transient cepat dan juga feel ringan terutama di treble area ala planar tuh nggak bisa didapetin di sini atau nggak sepenuhnya bisa didapetin di sini. Tapi di sisi lain itu bikin suaranya Mei itu kedengeran lebih natural, lebih normal dan lebih familiar. Mungkin simpelnya gue ngerasa timbrenya Mei ini lebih mirip ke Dede daripada ke planarnya. Gue nggak tahu juga apa memang karena hybrid Dede plus planar tuh kayak gini berhubung ya ini adalah Dede planar yang pertama kalinya gue coba. Atau karena spesifik driver planner yang dipakai si Mei ini atau karena hal-hal lain ya gue nggak tahu. Yang jelas ujung-ujungnya kalau buat gue pribadi ya udahlah yang penting suaranya nggak aneh, yang penting suaranya bagus dan ya si Mei ini suaranya bagus, enak buat dipakai harian. So buat harga 1 juta ini oke sih, malah kalau nggak fokus ke suara doang ya alias nilai semuanya, maksudnya kayak build quality, fitting, aksesoris dan lain-lainnya dihitung, ini harusnya termasuk murah sih. Mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan kalau kalian cari upgrade dari IM di bawah 500.000 atau bahkan buat yang bener-bener newcomer ini oke sih. Dari boxnya juga udah dapat wibu kan, aksesorisnya juga bagus-bagus kecuali eartipsnya tadi yang biasa aja. Suaranya juga gua rasa bakalan gampang diterima banyak orang sih. Ya intinya overall gue sih ngerasa puas ya sama si Mei ini dari ujung ke ujung buat harganya dia yang terjangkau. Kayak biasa kalau kalian minat sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. So segitu aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bang gorengannya udah mateng nih bang, buruan dicekot keburu gosong.